Untuk pertanyaan nomor 11 kita lihat yang diminta dulu, yang mana dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang paling baik didukung oleh informasi di atas. Kita baca dulu untuk informasinya. Sebuah penyakit baru yang disebut probibeliosus muncul di Oseania. Meskipun tidak fatal, probibeliosus menyebabkan kerusakan, mengurangi mobilitas dan rasa sakit yang kronis. Para peneliti medis sejauh ini telah menemukan 2 varian penyakit yang mereka labeli probibeliosus -A, P-A, dan probibeliosus -B atau P-B. Pasangan seks dan saudara kandung dari mereka yang terjangkit P-A atau P-A ini yang pertama ya, yang probibeliosus -A 4 kali lebih mungkin seperti populasi umum untuk terkena PA. Jadi di sini yang pertama, kalau seandainya ada saudara kandung, pasangan atau saudara kandung yang terjangkit, jadi populasi umumnya mereka akan terkena gitu ya, plus gitu aja lah. Yang kedua, pasangan seks dari mereka yang memiliki PB, sedangkan yang memiliki yang ini apa ya? Yang ini PA ya, P-A. Kalau yang ini adalah pasangan yang P-B. Tidak lebih mungkin dibanding populasi umum untuk terkena PB. Jadi jarang terkena lah istilahnya. Tapi saudara kandung dari mereka yang memiliki PB, lebih dari 8 kali lebih mungkin terkena penyakit ini dibanding rata-rata orang. Berarti kalau PA terkena, berarti saudara atau pasangan terjangkit itu populasinya juga terkena. Kalau terkena PB, kemungkinannya untuk kena penyakit TB itu minus atau kurang lah. Tetapi untuk mereka yang menjangkit lebih dari 8 kali, yang mana lebih mungkin terkena penyakit ini dibanding rata-rata PB, bisa jadi dia terkena PA juga, kayak gitu. Oke. Yang mana dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang paling baik didukung oleh informasi di atas? Kerentanan terhadap PB lebih mungkin diturunkan dibandingkan kerentanan terhadap PA. Ya, ini udah paling benar. Soalnya tadi kan udah dijelaskan PB itu lebih rentan daripada si PA. Kalau PB itu bisa kena PB kemungkinannya, dan dia lebih bisa juga terkena PA. Dan di sini adalah nih dijelaskan, tapi saudara kandung dari mereka yang memiliki PB lebih dari 8 kali lebih mungkin terkena penyakit dibanding rata-rata orang. Jelaskan untuk yang nomor 11A. Kalau yang B, dari mereka yang memiliki PA, orang tua mereka tidak lebih kecil kemungkinannya dibanding kebanyakan orang untuk terkena penyakit tersebut. Ini juga bukan ya. Di suatu tempat antara 1 dan 8. Ini juga kita tidak bahas di suatu tempat antara 1 dari 8 orang. D, pasangan seks dari mereka yang tidak memiliki PA lebih kecil kemungkinan dibanding rata-rata orang untuk terkena PA. Terkena ya, kalau terkena PA itu dia bakal plus atau terkena. Jadi bukan lebih kecil. Mereka yang tidak pernah berhubungan seks lebih kecil kemungkinan terkena PB. Kita juga tidak membahas tentang mereka yang pernah berhubungan seks. Berarti jawaban yang benar untuk 11 itu adalah A. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Papan ketik komputer yang dirancang secara ergonomis cenderung kehilangan permainan atau keresponsifan tombol mereka lebih cepat dibanding papan ketik tradisional. Seorang perancang peranti lunak menyiratkan bahwa sebenarnya lengkungan barisan tombol dan kecepatan pengetikan yang tidak meningkatlah yang harus disalahkan, karena bentuk papan yang melengkung lebih sulit dari para pengguna biasa untuk membersihkan di antara tombol, sehingga mengakibatkan pengurangan terhadap mekanisme pegasnya. Berarti dia membahas tentang keresponsifan atau kecepatan tombol ya, tombol papan ketik komputer, dan yang disalahkan itu kalau seandainya dia tidak responsif itu dikarenakan bentuk papan yang melengkung lebih sulit dari para pengguna biasa untuk membersihkan di antara tombol. Jadi kalau dia lengkungan-lengkungan gitu, dia lebih susah karena biasanya kan kotor ya.
di sini. Jadi dia papan ketik ya. Jadi di antaranya ini kan kalau seandainya dia lengkung itu mereka lebih susah membersihkannya. Makanya terkadang itu dapat mengurangi tahap pegasnya si tombol komputer atau papan ketik komputer ini. Yang ditanyakan adalah jawaban yang mana dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pertanyaannya, yang paling mungkin menghasilkan informasi yang signifikan untuk membantu mengevaluasi hipotesis si perancang peranti lunak. Hipotesisnya si perancang, hipotesis itu berarti kemungkinan yang akan terjadi. Kita temukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah karena bentuk papan yang melengkung lebih sulit dari para pengguna biasa untuk membersihkan di antara tombol, sehingga mengakibatkan pengurangan bertahap mekanisme pegasnya. Berarti hipotesisnya dia adalah jika papannya melengkung, papan tombol melengkung, maka itu akan sulit untuk dibersihkan. Akhirnya ketika dia sulit dibersihkan, mengakibatkan mekanisme pegasnya berkurang, pengurangan ya, mekanisme pegas berkurang. Ini adalah hipotesisnya atau kemungkinannya. Yang kita cari adalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang paling mungkin menghasilkan informasi yang signifikan untuk membantu mengevaluasi daripada hipotesis yang dimiliki oleh si perancang peranti lunak. Apakah papan ketik tradisional dan papan ketik yang dirancang secara ergonomis menggunakan plastik yang sama? Tidak ya, itu tidak mendukung daripada hipotesis yang diberikan. B. Apakah menebalkan debu ke papan ketik menghalangi aksi pegas di bawah tombol? Apakah menebalkan debu ke papan ketik menghalangi aksi pegas di bawah tombol? Ini bisa jadi, soalnya kita membahas tentang tombol ya. Nah, kalau seandainya di tombol ini kita kasihkan debu, kita beri debu, soalnya kan susah debu itu dibersihkan jika papannya melengkung gitu kan, papannya melengkung. Nah, itu apakah mengakibatkan mekanisme pegas berkurang? Ini masih signifikan untuk ditanyakan, tetapi kita buktikan untuk C, D, dan E. Apakah tombol dengan permainannya berkurang membuat pengetikan menjadi lebih sulit? Kita tidak membahas tentang tombol dengan permainan ya. Apakah pabrik komputer? Ini sudah pasti tidak, soalnya kita tidak membahas pabrik komputer. E. Apakah para perancang peranti lunak lebih mungkin menggunakan papan ketik mereka ketika bekerja dibanding para pengguna lain? Tidak, berarti yang kita bahas adalah melengkungnya itu sulit dibersihkan yang mengakibatkan mekanisme pegas berkurang. Jika di sini ada debu, apakah itu akan mengurangi mekanisme daripada si mekanisme pegasnya si papan ketik komputer ya. Berarti untuk jawaban nomor 12 itu adalah yang B, yang sesuai dengan hipotesis yang dimiliki oleh si perancang lunak. So it's English time, so we have 8 question live, I'm so sorry, and it's gonna be English. Kita bahas untuk paragraf ini dulu. When I see a glance of the paragraph, it's like biology things, and I'm not really expert with biology, but let me try to explain you. Jadi aku bakal ngebahas sedikit atau ngejelasin sedikit apa sih yang dibahas di paragraf ini. But so far, tapi lebihnya kalian bisa mencoba menganalisis sendiri ya yang dimaksud teks ini apa. So, I'm just going to have like a simple explanation about it. Okay, so first, nearly a century ago, biologists found that if they spirited an invertebrate animal embryo, jadi para biologi itu kalau seandainya mereka spirited atau spirit
antonim dari menggabungkan, memisahkan invertebrate animal embryo atau embrio dari hewan invertebrata into two parts at an early stage of its life, it would survive and develop as two normal embryo. Ketika mereka lagi awal-awalnya gitu ya, early stage of its life, dari kehidupannya si invertebrate animal, dan mereka dipisahkan. Nah, di kedua part yang dipisahkan itu nanti akan survive and develop as two normal embryo. Jadi meskipun mereka dipisahkan, itu nantinya keduanya itu bakal develop atau mereka dapat tumbuh sebagai mana embrio normal biasanya. This led them, jadi ini akhirnya membawa mereka si biologis ini to believe, untuk mempercayai that the cells in the early embryo are undetermined in the sense that each cell that has potential to develop in variety different ways. Later, biologists found that situation wasn't simple. It matters in which plant the embryo is cut. If it is cut in a plant different from the one used by the early investigators, it will not form two whole embryos. Intinya, kalau dua embrio ini dipisahkan di early stage, di awal kehidupannya mereka, dia tuh bakal hidup normal gitu ya, normal sebagaimana embrio biasanya. Tetapi si biologis ini ternyata hal ini bukan hal yang simple. Ketika mereka pisahkannya itu tidak sesuai, entah apa yang dimaksud tidak sesuai, yang pasti ini ya, a plant different from the one. Berarti ini ada salah satunya yang dipisahkan itu beda, maka keduanya itu tidak bisa tumbuh atau tidak bisa membentuk whole embryo. Dia tidak membentuk sebagaimana embrio biasanya. Nah, jadi dia nggak normal lah istilahnya. Itu intinya untuk paragraf 1. Setelah itu, a debate arose over what exactly was happening. Which embryo cells are determined? Just when do they become irreversibly committed for their fate? And what are the morphogenic determinants that cell what to become? But the debate couldn't be resolved because no one was able to ask the crucial question in form in which they could be persuaded productively. Jadi paragraf 2 itu masih hal-hal ini itu masih debatable gitu. Jadi masih ada yang masih kebenarannya itu masih belum pasti kayak gitu. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa seandainya embrio dipisahkan tidak sama itu menjadi embrio yang tidak normal, dan ketika dia dipisahkan secara sama itu menjadi hal yang normal kayak gitu, dan apa yang membuat mereka jadi seperti itu. Tapi dari debate itu masih belum ada penyelesaiannya, intinya kayak gitulah untuk paragraf 2. Untuk third, recent discoveries, penemuan akhir-akhir ini, molecular biology however have opened us prospect for a resolution of a debate. Jadi mulai membuka untuk resolusi di debate-nya tersebut, atau resolusi debate yang belum selesai tadi ya. Now investigators think they know at least some of the molecules that act morphogenic determinants in early development. They have been able to show that in a sense cell determination begins even before an egg is fertilized. Jadi pokoknya intinya di paragraf 3 itu dia ngebahas bahwasanya recent discovery ada penyebabnya mengapa embrio itu bisa ngeform atau terbentuk, karena ada faktor pembentuknya atau faktor determinasinya yang sudah ada ketika even before the egg is fertilized. Jadi sebelum dia membentuk sebagai invertebrate animal atau masih dalam bentuk egg-nya, itu dia sudah ada faktornya, faktor yang menyebabkan dia itu nantinya bisa diformkan kayak gitu, atau dia bisa dibentukkan kayak gitu. Untuk yang 3. Yang 4, studying sea urchins, biologist Paul Gross found that an unfertilized eggs contain substances that function as morphogenic determinants. They are located in the cytoplasm of the egg cell. Entahlah pokoknya di egg ini, egg yang tidak difertilize itu, dia itu sudah ada morphogenic determinants atau faktor pembentuknya. They are located, yang mana lokasinya itu ada di cytoplasma of the egg cell, di selnya si egg ya, egg cells. In that part of the cell's protoplasm that lies outside of the nucleus, ya wis pokoknya protoplasm itu ada di outside-nya nukleus ini, yang mana in the unfertilized eggs the substance are inactive. Berarti
substannya itu nggak aktif gitu ya, and are not distributed homogeneously, berarti nggak didistribusikan secara terpisah atau berbeda-beda. When the egg is fertilized, the substance become active and presumably. Kalau di unfertilized itu nggak aktif, tetapi kalau egg-nya di fertilize itu dia substance-nya bisa menjadi aktif dan presumably. Setelah itu, govern the behavior of the genes that interact with, since the substances are unevenly distributed in the egg. When the fertilized egg divide, the resulting cells are different from the start and so can be qualitatively different in their own genes activity. Pokoknya intinya kalau seandainya X-nya itu di fertilize itu dan dibagi, itu nantinya akan menghasilkan cells yang juga berbeda dari awalnya, dan mereka juga akan mempunyai their own gene activity. Aktivitasnya nantinya juga akan berbeda. Itulah intinya yang dibahas di teks ini. It's biology. Jadi kalian bisa menafsirkan sendiri apa yang dimaksud daripada teks ini. Yang ditanyakan untuk number 13, what is the main idea of the last paragraph? Ini ya last paragraphnya tentang studying sea earthing. Yang jelas, apakah substances of morphologic determinants, apakah kita membahas tentang morphologic determinants? Ini ya, studying sea earthing, biologist Paul Gross found that an unfertilized egg contains substances that function as morphogenic determinants. They are located, they itu kembali ke siapa? Ke morphogenic determinants-nya. Kenapa sama morphogenic determinants-nya? Dia itu letaknya di sitoplasma, dan selanjutnya itu ngebahas tentang si protoplasm itu di mana, di nukleus, dan juga berarti yang ditemukan atau studying sea earthing biology itu lebih kepada fungsi atau letaknya si morphogenetic determinants-nya. Bisa jadi yang A ya, tapi kita lihat B, the location of morphogenic determinants. Bisa jadi lokasinya juga kan dijelaskan, tetapi dia lebih ke substances-nya. Location itu merupakan substances-nya juga, merupakan pendukung atau support dari si substances or morphogenic determinants. Si study of sea earthing by Paul Gross, apa yang di study sama Paul Gross kan lebih tepatnya si morphogenic determinants-nya kan. Fertilization of eggs itu nggak cuma di first, ya emang di last paragraph, cuma itu adalah penjelasan dari bagaimana si morphogenic determinants itu ada kalau di fertilization eggs atau di unfertilization eggs itu seperti apa. Yang E, the substances unevenly distributed in the eggs, ini ada juga pembahasan tentang si morphogenic determinants. So the right answer for number 13 is A. For number 14, the question is, the word govern is closest in meaning to, berarti yang dicari ada sinonimnya seperti biasa. Govern tadi ada di ini ya, govern. Kita lihat dulu, govern. The substances become active and presumably govern the behavior of the genes that interact with. Jadi dari si substances ini yang menjadi aktif dan presumably itu nantinya akan titik-titik the behavior of the genes that interact with. Jadi mereka juga akan mempengaruhi lah istilahnya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi si genesnya itu atau gensnya itu. Dari kata determine itu apa kira-kira? Apakah assist itu artinya membantu? Membantu apa? Kan kalau di sini membantu berarti membantu the behavior yang gimana? Itu kan nggak dijelaskan, berarti membantu yang pasti bukan jawabannya. Change itu ganti bukan juga, follow itu bukan, govern lebih tepatnya govern ini sebagai informasi saja ya, tambahan vocabularies. Govern itu sama artinya dengan determine. Apa artinya determine? Determine itu artinya adalah menentukan. Jadi dari substances yang aktif nanti itu juga akan menentukan behavior atau kelakuan dari si gensnya, bagaimana dia berinteraksi kayak gitu, bukan juga explain. So number 14 is dia. Keep in mind for this vocabulary, because sometimes jadi kadang ada soal-soal yang emang vocabulary-nya itu seharusnya artinya apa, tetapi dalam
biology itu mempunyai arti yang berbeda, atau dalam science itu nanti mempunyai arti yang berbeda. So you need to keep in mind. Jadi bahasa Inggris nggak melulu artinya govern itu ada sebuah pemerintahan atau pemerintah, tapi ketika kita bertemu dengan bahasa biologi atau fisika atau kimia, nanti dia bisa mempunyai arti yang makna yang berbeda. So you need to gain more vocabularies, okay? Go on for number 15. Yang ditanyakan adalah which of the following is not the description of morphogenic determinants? Morphogenic determinant tadi dibahas di paragraf terakhir ya. Terakhir berarti yang tidak merupakan pembahasan atau bukan deskripsi tentang morphogenic determinants. Ini ya morphogenic determinants, they are located in the center plus. They are located, oke, ada. Berarti bukan jawabannya. Terus the part of cell protein that lies outside nucleus, and then in the unfertilized eggs the substance are inactive, are not distributed homogeneously. Berarti dia nggak aktif ya kan? Aktif, it has been able to show the sense. Ya ada. It is heterogeneously distributed, are not distributed homogeneously. Homogeneous itu adalah antonim dari heterogen ya kan? Berarti ini juga ada. Setelah itu when the egg is fertile, the substance become active and perceptibly govern the behavior of the they interact with. Since the substance are distributed in the egg, when the fertility is divided, the resulting cells are different. Berarti morphogenik itu juga bisa kontrol cellsnya. Kalau morphogenik determinantnya itu udah ada maksudnya berubah, itu juga dapat mempengaruhi akhir dari si result dari cellsnya. Berarti it control cell. It's always active, enggak ya? Di function as morphogenic eggs itu dia substances-nya tidak aktif. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 15, soalnya yang ditanyakan adalah yang bukan deskripsi dari morphogenic determinant, itu adalah it's always active. Tapi Miss, kenapa di situ ada become active? Yaitu kalau seandainya egg is fertilized, dia bukan menjadi morphogenic determinant, tapi dia jadi substances yang mana nantinya akan mempengaruhi behavior dari genes, genesnya itu. Makanya dia bukan lagi sebagai morphogenic determinants. Okay, for number 15 is B. We go on for number 16. The question is, the word resolution is closest meaning to, kalau kita artikan secara mentah itu raw meaning, itu resolution ya resolusi gitu aja kan. Tapi based on text, resolution itu apa sih? Nah, resolution tadi ada di sini ya. Recent discoveries in molecular biology, however, have opened up prospect for resolution of the debate. Nah, apakah di sini membahas tentang development, pertumbuhan? Tidak ada pertumbuhan di situ ya. Measure, apakah kita mengukur suatu hal? Tidak. Bottom, kita tidak ada bottom up or whatever it is, itu nggak ada di situ. Answer atau changing. Debate itu adalah suatu questions and answer. Apalagi di paragraf sebelumnya dia membahas tentang couldn't be resolved because no one was able to ask the crucial question in form in which they could be pursued productively. Jadi nggak ada yang memiliki pertanyaan yang seharusnya wajib untuk ditanyakan atau yang penting. Tapi setelah itu recent discoveries atau penemuan selanjutnya yang paling terbaru itu sudah have opened up prospect, sudah membuka prospect for a resolution of the debate. Jadi penyelesaian akan debate yang masih belum selesai sebelumnya. Kalau penyelesaian berarti itu adalah mereka sudah menemukan apa? Menemukan jawaban atas apa yang sudah ditanyakan di debate yang belum selesai. Berarti for number 16, resolution itu has a closest meaning. Closest itu nggak harus sama ya, cuma close aja, hampir mendekati. Itu adalah answer atau jawaban. And it is for D. Let's go for number 17. The word them refers to them ini ya. Nearly century ago, biologists found that if they separated an invertebrate animal embryo into two parts at an early stage of its life, it would survive and develop as two normal embryo. This led them to believe. Yang mempercayai siapa? Nggak mungkin yang mempercayai invertebrate animal ya. Yang pasti adalah ke subjeknya. Subjeknya siapa? Si biologist. And we got this answer
D, for the word them refers to biologist, bukan animalsnya atau part atau embryos atau stage-nya, yang pasti ke pelakunya, ya kan? So the right answer for number 17 is D. Well, for number 18, it has different paragraph already, bacaannya udah berbeda. Yang ditanyakan adalah it can be inferred from the passage that Brazilian government. Kita baca dulu untuk teksnya atau kita kupas untuk paragraph 1, 2, 3, ada 3, 1 dulu. How do you stop disease carrying mosquitoes from multiplying? That's the question plaguing the Brazilian government, which has been sending army soldiers door to door on a mission to fight Zika, the virus suspected of causing microcephaly in infants born to infected mothers. They are giving leaflets saying you have to keep your backyard clean from rabies, says photographer Thomas Munita, who has been documenting received a northeastern state capital with population 3.7 million. Any stray items left outside, even a bottle cap, can collect rainwater and become breeding ground for the Aedes aegypti mosquitoes that are thought to be the main carriers of Zika. Yang pasti dia membahas tentang penyakit yang dibawa oleh mosquitos. Nah, sampai akhirnya penyakit ini itu menyebabkan si Brazilian government kenapa? Si Brazilian government ini dia mengerahkan soldiers door to door, itu dari pintu ke pintu, maksudnya rumah ke rumah. Untuk ngapain? Door to door ya. Untuk ngapain mereka door to door? Untuk suspecting a mission to fight Zika, untuk melawan virus Zika yang menginfeksi infants born to infected mothers, orang-orang yang terinfeksi akan penyakit Zika ini. Terus ngapain mereka dari rumah ke rumah itu? They are giving leaflets saying you have to keep meninjau bagi para masyarakat untuk mengkeep atau menjaga kebersihan. Soalnya any stray items left outside, apa aja barang yang di left atau dibiarkan, even a bottle cap, jadi tutupnya botol itu juga bisa collect rainwater. Dia itu bisa menampung air hujan yang mana nanti akan menjadi sarang nyamuk dan akhirnya menyebabkan Aedes aegypti yang dipercayai sebagai mosquitos atau nyamuk yang menjadi main carriers of Zika, yang menjadi awal mulanya adanya penyakit Zika. Jadi it's clean ya, untuk Zika clean, untuk membersihkan dari apa? Dari adanya mosquitos yang menyebabkan Zika. Okay. Can you guys read? Can you guess what I mean? Ya, intinya ini ya untuk yang paragraf 1. Okay, second. But in Brazil favelas or poor neighborhoods, Munita says it's hard to imagine that the government information campaign will have much effect. It's almost impossible to control something like that in kind of place, he says. Many houses in the favelas are makeshift sacks of cardboard and discarded sheet metal with limited access to clean water and garbage collection. Trash piles up and collect water, creating a perfect breeding ground for mosquito. Jadi emang bisa sih, cuma ada beberapa tempat di Brasil yang mereka atau daerah pinggiran lah istilahnya ya, daerah pinggiran yang mana mereka itu rumah-rumahnya itu terbuat dari sack cardboard triplek kayak gitulah istilahnya, atau sheet metal yang mana mereka punya limited access untuk apa? Untuk membersihkan to clean water atau garbage collection. Soalnya memang banyak di situ. Jadi itu adalah something yang almost impossible to control. Yang dikontrol ke setiap rumah itu kayak nggak mungkin setiap rumah bakal clean kayak gitu. Apalagi di sana itu tempatnya emang kumuh gitu ya. Makanya it creating a perfect breeding ground for mosquito. Jadi banyak banget tempat-tempat yang air-air menggenang yang mereka itu bisa jadi sarangnya mosquitos. Itu intinya untuk paragraf 2. Paragraf 3, the mosquitoes courage goes far beyond this tight Paris neighborhood
Aedes aegypti has been incredibly hard to kill since it arrived in Latin America with the slave trade from Africa. Huge eradication program in the 1950s stamped out the mosquito in some countries, only to have them surge back in the 1970s and 80s. Pokoknya kalau nomor 3 itu adalah sejarahnya atau awalnya penyakit atau nyamuk Aedes aegypti itu ada. Jadi dia itu awalnya Aedes aegypti ya. Itu awalnya dari Latin Amerika, ya mah dia awalnya dari Amerika dan nyampe di Latin Amerika, akhirnya ada di beberapa kawasan atau di beberapa negara kayak gitu yang mulai menyebar si Aedes aegypti ini dan membawa penyakit kayak gitu. Okay, for number 18, it can be inferred from the passage that Brazilian government, kenapa sama Brazilian government tadi dijelaskan di paragraf 1. Apakah had an effective campaign to fight Zika? Bukan ya, nggak efektif, soalnya dijelaskan di paragraf 2, it almost impossible to control. Jadi itu bukan, kalau efektif berarti selesai semua masalah, tapi ini nggak di semua part of Brazil kayak gitu ya. B, struggling to fight Zika. Yes, bisa jadi soalnya si government itu struggling meskipun nggak efektif, tapi kita keep dulu. C, asking for help to Latin America countries. Kita nggak bahas bagaimana orang Brazil atau si Brazilian government itu meminta tolong kepada si Latin America countries. D, sending army to kill. Ya, emang sending army to kill mosquito untuk apa? Untuk fight Zika kan akhir-akhirnya. Soalnya yang dimaksud di sini adalah mosquito yang menyebabkan penyakit Zika. Reduce the cost of Zika, mengurangi, ya tapi kan yang dimaksud di sini adalah the question plaguing the Brazilian government which has been sending army. Mengapa mereka sending army? Ya berarti mereka kan struggling to fight Zika kayak gitu. So the right answer for number 18 is B. Number 19, the word plaguing is closest in meaning to, nih plaguing ya. Kita lihat dulu, kadang emang kita nggak tahu nih artinya. Akhirnya kita nggak tahu yang mana yang menjadi closest in meaning atau menjadi makna yang paling mendekati dari kata si plaguing ini. Kita lihat, how do you stop disease carrying mosquitoes from multiplying? That's the questions. Pertanyaan ini plaguing the Brazilian government. Jadi titik-titik yang menyebabkan Brazilian government akhirnya which has been sending army soldiers door-to-door mission to fight Zika. Yang akhirnya membuat si Brazilian government itu send atau mengirimkan pasukan army soldiers untuk door-to-door on a mission to fight Zika. Berarti kenapa sama questionnya ini? Apakah infecting? Apa question ini infecting government? Bukan penyakit ya, berarti bukan diinfeksi. Asking the question, asking the Brazilian question ya pasti ditanyakan. Kalau ini question mungkin kalau yang ditanyakan question jawabannya asking, tapi yang ditanyakan adalah plaguingnya, bukan berarti. Hanging bukan ya. Causing menyebabkan apa gitu kan, bukan juga. Kalau causing berarti ada sebab akibatnya. Haunting, yes, jadi sudah haunting atau menakuti siapa? Pemerintah, soalnya sudah terlalu banyak penyakit Zika. Akhirnya gara-gara pertanyaan ini yang menghantui gitu ya, istilahnya menghantui pemerintah Brazil. Akhirnya pemerintah Brazil itu mengirimkan pasukannya untuk misi untuk menyelesaikan fight Zika atau menyelesaikan penyakit Zika, virus Zika. Okay, 19, the right answer is E. Well guys, it's the last questions for this section. Jadi pertanyaan nomor 20. Where does Aedes aegypti mosquitoes raise their larva? Ini meskipun kita nggak harus baca teksnya, pengetahuan umum saja kita sudah bisa menjawab. We can answer the question for number 20 ya kan. Jadi di mana Aedes aegypti mosquito itu menghasilkan larvanya atau berproduksi? Apakah di mountains? Apakah di gunung, ataukah di ground, apakah di river, lake, water? Jawabannya yang pasti sudah sangat jelas, yaitu E, water. Kenapa nggak di lake? Lake kan juga water, river juga water, kayak gitu kan. Berarti dia terlalu spesifik. Sedangkan Aedes aegypti atau nyamuk itu biasanya lebih ke semua kan, semua yang penting air gitulah intinya, genangan air kayak gitu kan. Berarti jawaban for number 20 is E. Well, thank you everyone for listening. Thank you for having your time with me. See you next time.